Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Aib Rudiansyah, Elsa Syarif. Selamat malam, Bu Elsa. Belum dibuka audionya, Bu Elsa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih. Jadi pada saat peristiwa yang dikatakan dalam persidangan itu ada lempar-lemparan itu, siapa yang Aib lihat? Iya, pada saat itu ya saya sendiri sama tim sudah melihat ke lokasi di mana warungnya Nining, ya tempat mereka minum-minum dan nabung, di mana tempatnya warung Madura, di mana Aib dan Dede melihat kejar-kejaran motor itu, lempar-lemparan, dan kemudian seberangnya SMP 11 dan seberangnya juga tempat cuci mobil dan motor, tempat kerjanya Aib dan Dede di sana. Terus kemudian showroom mobil, dan itu jaraknya sangat dekat, jalannya sendiri 6 meter. Dan jika saya duduk di warung itu, Madura itu, dalam keadaan walaupun malam, tetapi lampu di sana terang dan bisa terlihat. Karena itu jalannya cuma 6 meter, marka jalan kan maksimum 2 meter. Jadi itu pinggir jalan, ya dalam jarak cuma 6 meter sudah memang kelihatan mobil atau motor yang lewat di depan mata kita. Jadi saya tidak melihat itu, tidak ada halangan kan. Kalau dibicarakan seolah-olah melihat dari 100 meter, tidak. Saya sendiri lihat dekat sekali itu di jalan itu. Dan kemudian pada saat itu Aib yang dilihat di jalan yang mana persisnya? Di lokasi jalan, yang karena di lokasi saya lihat di lokasi. Karena titik, dan kami bikin videonya. Oke, ini titik TKP yang kemudian sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian? Iya. Yang juga dipersidangkan pada saat dulu, atau yang kemudian ada ada dua titik lainnya gitu? Enggak, itu kita lihat kan sesuai dengan kita lihat dari rekonstruksi ya, foto rekonstruksi. Kemudian kita lihat lokasi SMP 11 kan masih ada di situ. Kemudian kita lihat showroom mobil, kita lihat pencucian mobil, motor, dan seberangnya warung Nining, sebelahnya lagi warung Madura. Jadi itu cuma seberang aja. Jadi misalnya si Aib sama Dede kenal dengan mereka itu karena memang suka minum di warung, makan di warung Nining, makan di warungnya Madura. Jaraknya nggak jauh antara warung 1 dengan warung 2, itu cuman mungkin 20-an meter gitu ya saya lihat. Dan kemudian ya mereka bergaul kan. Kenal atau tahu ya? Apa? Kenal atau tahu saja karena pernah lihat datang begitu? Iya, dia tahu. Dan dia termasuk tahu. Pada Saka juga? Pokoknya mereka tahu. Yang menunjuk Saka apakah si Aib atau orang lain saya nggak kurang ingat ya. Tetapi dari yang 8 yang diamankan kan satu itu memang tidak terlibat kan, dilepas yang namanya Aldi ya. Jadi 7. Nah 7 itu apakah Saka ini yang mengatakan Aib juga, atau Saka ini yang ditunjuk oleh teman-temannya yang barengan itu dari 7. Karena yang Rivaldi setelah dikeluarkan Rivaldi itu yang menunjuk Rivaldi adalah mereka, dan Rivaldi pada saat itu mereka itu maksudnya yang 6 terpidana ya? Yang mereka yang 7 terpidana. Di luar dari Saka berarti? Enggak, kan waktu itu ada termasuk Saka kan? Ada 8. Iya kan 8, yang satunya Rivaldi.
Rivaldi itu dalam tahanan Polsek Betul. Utara Barat, di mana dia punya kasus yang sama, bukan membunuh tetapi dia mengancam mau melakukan pembunuhan dengan mandaunya. Nah, mandau itulah yang digunakan waktu di kasusnya Vina dan Eki. Dan yang mengambil si Rivaldi bukan Rudiana tetapi tim dari penyidik Polres Cirebon Kota. Jadi kan selalu isunya Rudiana itu kan cuman itu pangkat yang rendah sekali, yang dari jalur Bintara. Kalau udah dalam tahanan itu kan memang harusnya Polres. Dan kemudian Rivaldi itu ada kasus, jadi dia dua kasus, dua kasus perkara. Yang satu sampai dihukum, sampai hukum dan inkrah, dan dilanjutkan dengan perkaranya Eki dan Vina. Baik. Bahwa rangkaian peristiwa ini sekali lagi oleh karena Aibtu Rudiana saat itu mendapatkan informasi adanya peristiwa kejar-kejaran, adanya peristiwa perlemparan batu, pengeroyokan dan lain-lain dari kesaksian Aib dan Dede. Ya, kesaksian Aib dan Dede inilah yang dijadikan dasar laporan oleh Aibtu Rudiana saat itu. Kemudian saat ini dalam perkembangannya, Dede mencabut, mengatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi dan itu adalah bohong, rekayasa. Kemudian begitupun Liga Akbar yang tadinya menguatkan kesaksian dari Aib dan Dede, ya, dan juga dia mencabut. Saya pikir itu yang menjadi inti. Kemudian perkembangan terbaru lain lagi, Mas Arief, ada yang menyaksikan bahwa peristiwa itu kecelakaan, yaitu Adi dan Purnomo, ya, dan juga Ismail. Kemudian ada lagi kesaksian dari temannya Vina, Mega dan Vidi yang mengatakan pukul 10 ya 22:14 mereka masih bercakap-cakap dengan Vina. Kalau rangkaian peristiwa ini dimulai dari 21.30 atau setidak-tidaknya sesuai dengan kesaksian Aib dan Dede itu adalah dimulai dari pukul 21 jam 9 malam, ya, maka jam 10 atau 22.14 kalau memang betul masih bercakap, ini kan sesuatu yang patut kita pertanyakan. Dan ini kita punya bukti ekstraksi handphone, ya. Kemudian kita melihat lagi ada kesaksian dari Teguh, Pram dan juga Okta dan juga teman-temannya, ya, yang malam itu, ya, yang tahun 2016 lalu mereka mengaku di bawah tekanan menyangkal bahwa mereka bersama-sama dengan para terpidana, khususnya 5 terpidana. Tetapi pada hari ini mereka semua mencabut dan mengatakan malam itu mereka semua berada di dalam satu ruangan, yaitu di rumah kontrakan Pak RT, Pak Pasret. Jadi secara alibi, secara kesaksian yang melihat langsung, dan juga ada peristiwa yang menyaksikan kecelakaan, dapat kami pastikan bahwa peristiwa itu sesungguhnya tidak ada. Sekarang kita nggak usah ngomong, ya, setiap orang tuh punya hak untuk menolak, ya. Kasus Peggy aja, Peggy waktu dalam tahanan dia bilang semua orang-orang itu dia tidak kenal. Tetapi begitu dia sudah dilepas dari tahanan, oh iya, semuanya dia kenal. Saya punya videonya dan pernah saya putarkan di TV One. Semuanya pada ketawa semua. Memang kayak begitu, itu udah makanan saya kalau dalam perkara sehari-hari lah seperti itu. Ya, mendengar, menyimak apa yang disampaikan Bu Elsa, ya, sah-sah saja, beli saja, ya, selaku dari PH Aibtu Rudiana, ya, yang sekarang itu, kami pun ya tentu akan berpandokan ke apa yang kami dapat. Silakan saja orang mau berpendapat apa, kami hanya ingin menegakkan keadilan. Kalau memang saat itu ada rekayasa yang begitu luar biasa sehingga orang tidak bersalah dihukum, tolong kita tegakkan, itu aja yang kita mau. Jadi terlalu banyaklah kebohongan-kebohongan yang menurut kami yang sudah dibangun narasi selama ini. Saya selama ini agak diam, ya, nggak banyak saya bicara selugas seperti hari ini gitu. Interaksi message SMS